slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up. Marc Marquez jadi anomali Ducati, gigi dalinya. Dia layak dihormati. Musim MotoGP 2025 menjadi panggung bagi banyak kejutan, tetapi tak ada yang lebih mencolok dari kiprah luar biasa Marc Marquez bersama Ducati. Di tengah ekspektasi tinggi dan tekanan sebagai pembalap anyar pabrikan Italia tersebut, Marquez justru menjelma menjadi kekuatan dominan yang menggetarkan seluruh grid. General Manager Ducati Corse, Luigi Gigi Dall'Igna, pun tidak bisa menyembunyikan kekagumannya. Dia benar-benar anomali, ujar Dall'Igna dalam wawancara terbarunya. Bukan hanya karena dia cepat, tapi karena cara dia mengendalikan Desmosedici GP25 seperti sudah bertahun-tahun mengendarainya. Tak ada masa adaptasi yang lama, tidak ada keraguan dalam pengereman, tidak ada kesalahan berarti. Dia datang dan langsung tampil dikdaya. Kita harus menghormatinya. Marquez memang bukan pembalap sembarangan. Juara dunia 8 kali itu telah menorehkan banyak sejarah sepanjang karirnya. Namun tak sedikit yang meragukan apakah gaya balap agresifnya bisa selaras dengan karakteristik Ducati Desmosedici, motor yang selama ini dikenal sebagai motor sulit bagi banyak pembalap baru. Namun, semua keraguan itu runtuh seketika saat musim 2025 dimulai. Marquez langsung tancap gas sejak balapan pertama, mengamankan podium demi podium, dan bahkan meraih kemenangan penting di sirkuit-sirkuit yang sebelumnya bukan kekuatannya. Yang lebih mengejutkan, ia mengungguli dua pembalap Ducati lainnya yang juga mengendarai GP25, yakni Francesco Bagnaia, juara dunia 2 kali, dan Fabio Di Giannantonio. Marc membuat motor ini menjadi senjata paling mematikan di lintasan, tambah Dall'Igna. Bukan berarti motornya lebih baik dari yang lain, karena semua pembalap pabrikan kami pakai spesifikasi yang sama. Tapi bagaimana dia mengekstrak 100% dari motor, itu yang luar biasa. Perbandingan kinerja antara Marquez dan rekan-rekan setimnya memang cukup kontras. Bagnaia, yang musim lalu masih menjadi jagoan Ducati, terlihat kesulitan menjaga konsistensinya. Sementara Di Giannantonio belum juga bisa menemukan ritme kompetitif yang stabil, meski mendapatkan dukungan penuh dari tim. Kondisi ini menyoroti betapa istimewanya peran Marquez di dalam struktur Ducati saat ini. Tak hanya sebagai pembalap tercepat, Marquez juga menjadi sumber data berharga untuk pengembangan motor, serta pemimpin tak tertulis di paddock. Semangat dan pengalaman Marc membuat seluruh tim bekerja lebih keras. Dia menuntut kesempurnaan, dan itu memacu semua orang untuk memberikan yang terbaik, kata Dall'Igna. Kesuksesan Marquez bersama Ducati tentu tidak lepas dari pengamatan mantan timnya, Repsol Honda. Menurut berbagai laporan, Honda tengah berupaya keras membujuk Marquez untuk kembali ke markas lamanya, bahkan dikabarkan siap menggelontorkan dana besar demi memulangkannya. Namun, langkah itu tidak diterima baik oleh kubu Ducati. Gigi Dall'Igna dengan tegas menyampaikan bahwa pendekatan semacam itu tidak etis dan dapat merusak ekosistem MotoGP yang seharusnya menjunjung tinggi profesionalisme dan kontrak kerja. Kita harus menghormati keputusan pembalap. Jangan ganggu mereka hanya dengan tawaran gaji besar, tegas Dall'Igna. Marc telah memilih Ducati dan menandatangani kontrak hingga 2026. Itu harus dihormati. Kita tidak bisa membiarkan dunia balap ini jadi ajang saling bajak karena uang. Pernyataan tersebut seolah menjadi pesan keras kepada pabrikan lain, terutama Honda, bahwa pembalap bukan sekadar aset finansial. Dalam pandangan Dall'Igna, hubungan antara pembalap dan tim lebih dari sekadar kontrak, melainkan juga soal kepercayaan, dedikasi, dan misi bersama. Performa Marquez yang mengesankan sejauh ini telah menandai era baru bagi Ducati. Setelah bertahun-tahun mengandalkan pengembangan motor berbasis riset teknis, kini mereka menemukan pemimpin balap yang bisa menyatukan semua aspek, kecepatan, pengalaman, strategi, dan mental juara. Dia layak dihormati, bukan hanya sebagai pembalap cepat, tapi juga sebagai pribadi yang dewasa dan profesional. Marc tahu apa yang dia inginkan, dan dia bekerja sangat keras untuk itu. Kami sangat beruntung memilikinya, ujar Dall'Igna. Dengan setengah musim 2025 telah berlalu,
Marquez masih memimpin klasemen pembalap dengan selisih poin yang cukup signifikan dari rival-rivalnya. Jika ia mampu mempertahankan konsistensinya, tak tertutup kemungkinan bahwa gelar juara dunia ke-9 akan menjadi miliknya, dan untuk pertama kalinya, diraih bersama Ducati. Jika itu terjadi, maka sejarah Ducati akan ditulis ulang. Dan Marc Marquez akan dikenang sebagai pembalap yang bukan hanya hebat di atas lintasan, tapi juga sebagai tokoh yang membawa perubahan mendalam bagi tim yang ia bela. Musim ini, Marquez bukan hanya tampil sebagai pembalap tercepat. Ia adalah anomali, keajaiban yang mengubah segalanya. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Carlo pernah beberkan masalah Ducati rekrut Marc Marquez, ternyata berbuah manis. Keputusan Ducati untuk merekrut Marc Marquez ke tim pabrikan untuk musim MotoGP 2025 sempat menimbulkan kontroversi dan pertanyaan besar di dunia balap motor. Langkah berani ini tidak hanya mengguncang struktur internal Ducati, tetapi juga menyebabkan pergeseran besar di grid MotoGP secara keseluruhan. Namun, waktu tampaknya mulai membuktikan bahwa keputusan tersebut tepat. Bahkan Carlo Pernat, manajer veteran MotoGP yang awalnya menjadi salah satu pengkritik paling vokal, kini mengakui bahwa strategi itu berbuah manis. Ducati resmi mengumumkan perekrutan juara dunia 6 kali Marc Marquez dari tim satelit Gresini Racing pada awal musim panas 2024. Marquez, yang sempat terpuruk akibat cedera dan masa transisi dari Honda ke Ducati, menunjukkan performa impresif bersama motor Desmosedici meski hanya menggunakan spek lama di tim satelit. Kecepatan dan semangat kompetitifnya membuat manajemen Ducati tergoda untuk mempromosikannya ke tim utama, berduet dengan Francesco Bagnaia mulai musim 2025. Namun, keputusan tersebut tidak datang tanpa konsekuensi. Jorge Martin, pembalap yang selama ini menjadi calon kuat untuk kursi tim pabrikan Ducati, memilih hengkang ke Aprilia usai merasa dikhianati. Enea Bastianini, yang sempat dipercaya mendampingi Bagnaia di tim utama, juga kehilangan tempatnya dan bergabung dengan Tech 3 KTM. Bahkan Pramac Racing, tim satelit Ducati yang selama ini menjadi mitra teknis utama mereka, memutuskan hubungan dan beralih menggunakan motor Yamaha untuk musim 2025. Carlo Pernat, manajer Enea Bastianini dan sosok yang telah lebih dari 40 tahun berkecimpung di dunia MotoGP, awalnya menilai langkah Ducati tidak selaras dengan filosofi mereka sendiri. Dalam berbagai wawancara, ia menyuarakan kekecewaannya terhadap keputusan yang menurutnya terlalu pragmatis dan lebih mengutamakan popularitas daripada investasi jangka panjang pada talenta muda. Ducati dulu dikenal sebagai pabrik yang memberi kesempatan kepada pembalap muda Italia, membangun mereka dari bawah. Apa yang mereka lakukan sekarang seolah membuang prinsip itu demi nama besar, kata Pernat dalam wawancara pada pertengahan 2024. Namun, dalam wawancara terbarunya dengan MOW Magazine pada akhir Juli 2025, nada bicara Pernat berubah drastis. Awalnya saya tidak setuju. Saya pikir mereka mengambil jalan pintas. Tapi apa yang dilakukan Marc tahun ini bersama Gresini benar-benar membuka mata semua orang, ujar Pernat. Dia membuktikan bahwa dia masih salah satu pembalap terbaik dunia, bahkan dengan motor spek B. Melihat itu, saya sekarang paham kenapa Ducati mengambil risiko sebesar itu. Menurut Pernat, Marquez telah membuktikan dirinya tidak hanya sebagai pembalap cepat, tetapi juga sebagai pembawa semangat juang yang kuat di dalam garasi. Kehadirannya memberikan tekanan positif kepada seluruh struktur Ducati, termasuk Bagnaia, yang harus bekerja lebih keras agar tidak kalah dari rekan setimnya di masa depan. Marc membawa mentalitas pemenang. Bukan hanya soal kecepatan, tapi bagaimana dia membaca balapan, bagaimana dia memotivasi teknisi dan staf. Itu tak tergantikan, tambahnya. Perubahan sikap Pernat juga mencerminkan perubahan pandangan umum di paddock. Banyak pihak yang awalnya skeptis kini mulai melihat nilai jangka panjang dari keputusan Ducati. Dengan kombinasi pengalaman dan kecepatan Marc Marquez, serta kestabilan dan konsistensi Bagnaia, Ducati disebut-sebut akan memiliki pasangan paling menakutkan di grid 2025. Namun, jalan menuju susunan pembalap impian ini tidak mudah. Ducati harus menerima kehilangan Martin dan Bastianini, dua talenta terbaik yang mereka bantu kembangkan. Kehilangan Pramac juga menjadi pukulan strategis,
karena tim tersebut selama ini menjadi laboratorium pengujian teknologi Ducati di luar tim pabrikan. Terkait hal itu, Pernat menyebut bahwa keputusan Ducati bisa dikategorikan sebagai taruhan besar yang penuh risiko, tetapi hasil yang mulai terlihat musim ini, termasuk kemenangan dan podium Marquez bersama Gresini, memberi legitimasi atas strategi tersebut. Kadang dalam olahraga, Anda harus mengambil risiko. Jika hasilnya positif, semua akan lupa dengan kritik-kritik sebelumnya, kata Pernat. Saya hormat pada keberanian mereka. Kini, fokus Ducati adalah membangun harmoni antara dua bintang besar di dalam satu garasi. Pengalaman masa lalu menunjukkan bahwa dua pembalap papan atas dalam satu tim tidak selalu berjalan mulus, seperti yang pernah terjadi di Yamaha dengan Rossi dan Lorenzo, atau di Repsol Honda antara Marquez dan Dani Pedrosa. Namun General Manager Ducati, Gigi Dall'Igna, tampak optimis. Ia yakin bahwa Marquez dan Bagnaia bisa saling mendorong, bukan menjatuhkan. Carlo Pernat pun menutup wawancaranya dengan nada yang lebih damai. Saya akui saya salah. Ducati melihat sesuatu yang tidak dilihat orang lain. Dan untuk saat ini, mereka benar. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Marc Marquez tunjukkan bahwa masalah Honda bukan pada dirinya sejak bergabung dengan Ducati. Marc Marquez kembali menjadi pusat perhatian dalam dunia MotoGP setelah kepindahannya dari Honda ke Ducati. Dalam musim 2025 yang sedang berlangsung, kehadirannya tidak hanya memengaruhi performa tim barunya, tetapi juga secara tidak langsung membuka mata dunia tentang permasalahan yang selama ini membelenggu Honda. Salah satu suara lantang yang menyoroti transformasi Marquez datang dari mantan pembalap MotoGP, Jaime Alguersuari. Dalam episode terbaru podcast Fast Curious, Alguersuari menyampaikan pandangan tajam mengenai dampak signifikan Marquez di Ducati dan mengapa banyak orang salah dalam menilai performanya selama beberapa musim terakhir bersama Honda. Ia menegaskan bahwa masalah utama bukan pada pembalap asal Cervera itu, melainkan pada keterbatasan teknis yang dimiliki Honda selama bertahun-tahun. Selama ini orang terlalu cepat menyimpulkan bahwa Marquez sudah habis. Padahal, yang terjadi adalah Honda tidak mampu lagi memberikan motor yang kompetitif, ujar Alguersuari, dikutip dari Motosan. Marc telah memberikan segalanya, bahkan sampai mengorbankan kesehatannya. Honda tidak perlu membuat motor yang lebih baik, karena mereka punya Yesus Kristus Sang Penebus, yang mampu menambal semua kekurangannya. Menurut Alguersuari, perbandingan antara dua versi Marquez, saat bersama Honda dan kini bersama Ducati, sangat penting untuk memahami besarnya kontribusi sang pembalap terhadap performa tim. Ada dua Marquez. Satu adalah Honda Marquez, orang yang mendedikasikan 98% hidupnya untuk motor yang sulit dikendarai. Dan sekarang ada Ducati Marquez, yang hanya menghabiskan 2% karirnya dengan Desmos Sedici, tetapi cukup untuk mengubah seluruh narasi kejuaraan. Musim ini, Marquez berhasil menepis anggapan tentang sirkuit anti-Marquez, trek-trek yang sebelumnya dianggap tidak cocok dengan gaya balapnya. Nyatanya, menurut Alguersuari, bukan Marquez yang bermasalah, melainkan motor Honda yang tidak mampu menaklukkan karakteristik lintasan tertentu. Dengan Ducati, Marquez menghapus mitos sirkuit-sirkuit anti-Marquez. Sekarang, kiri, kanan, cepat, lambat, semua sirkuit bisa dia kuasai. Itu karena dia kini punya motor yang sesuai dengan kemampuannya, ujar Alguersuari. Perbedaan ini sangat mencolok. Marquez yang dulu terjebak dalam keterbatasan teknis Honda kini bebas mengekspresikan bakatnya bersama tim Italia tersebut. Bahkan di saat mengalami kesulitan, seperti insiden terjatuh 2 kali di Brno, semangatnya tidak pernah surut. Marc yang jatuh 2 kali kemarin adalah Honda Marc. Dia tetap mengambil risiko yang sama. Tapi sekarang, dia punya motor yang bisa mengimbangi keberaniannya. Selain membahas performa Marquez, Alguersuari juga menyinggung perdebatan mengenai kemungkinan adanya favoritisme di tim Ducati, terutama terhadap Marquez dibandingkan rekan setimnya, Francesco Bagnaia. Menurutnya, hal ini tidak relevan karena Ducati tidak perlu memberikan perlakuan khusus kepada siapapun. Pabrikan tidak perlu memihak siapapun. Marc sendiri yang membuat perbedaan.
Ia punya sesuatu yang ekstra, semacam koneksi batin yang membuatnya tetap utuh bahkan setelah lebih dari 1000 kecelakaan, ungkap Alguersuari. Apa yang dimiliki Mark bukan hanya keberanian atau teknik, tetapi sesuatu yang hampir spiritual. Dia dilindungi oleh keberuntungan atau takdir, dan itu tidak bisa dilatih. Pandangan ini juga diamini oleh Dani Pedrosa, mantan rekan satu tim Marquez di Honda, yang menurut Alguersuari adalah penjelas MotoGP terbaik. Alguersuari mengaku sering menerima pesan pribadi dari Pedrosa yang berisi refleksi mendalam tentang dunia balap, termasuk pengakuannya akan kejeniusan Marquez. Pedrosa tahu. Dia menyadari siapa Mark sebenarnya. Seorang pembalap dengan bakat yang luar biasa dan tak tertandingi, ujar Alguersuari. Kini, di usia 32 tahun dan setelah menghadapi ratusan kecelakaan, berbagai cedera, dan keraguan dari publik, Marc Marquez membuktikan bahwa dirinya belum selesai. Apa yang ia butuhkan selama ini hanyalah motor yang mampu mengimbangi kemampuan dan gayanya yang agresif. Dulu orang bilang Marquez sudah tamat, tidak punya apapun lagi untuk ditawarkan. Tapi sekarang, dia menunjukkan bahwa dia hanya perlu motor yang memungkinkannya menjadi dirinya sendiri. Dan Ducati memberinya itu, tutup Alguersuari. Musim 2025 pun menjadi saksi kebangkitan kembali salah satu ikon terbesar dalam sejarah MotoGP. Marquez bukan hanya membungkam kritik, tapi juga membuka mata dunia tentang bagaimana selama ini talenta luar biasa bisa tersesat dalam keterbatasan teknologi. Kini, dengan senjata yang tepat, Marquez bukan hanya bersaing, dia mendominasi kembali. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Ulah Marc Marquez bikin Ducati benar-benar ketiban durian pada MotoGP 2025. Marc Marquez kembali menjadi sorotan utama dalam dunia balap motor, khususnya di ajang MotoGP 2025. Rider asal Spanyol ini dianggap memberikan keuntungan besar bagi tim pabrikannya, Ducati, seiring dengan performa luar biasa yang susah dikalahkan sepanjang musim ini. Dominasi yang nyaris sempurna ditunjukkan Marquez pada musim perdananya sebagai rider tim pabrikan Ducati. Hingga 12 seri balap yang telah dijalani, Marquez tampil sebagai sosok yang begitu mengesankan. Ya, hingga per pertama musim ini, si Alien, julukan yang melekat pada Marquez, menggila dengan mengukir 8 kemenangan Grand Prix dan 11 kemenangan untuk sesi sprint race. Performa tersebut membuatnya tampil sebagai rider yang sulit ditandingi, bahkan oleh rekan setimnya sendiri, Francesco Bagnaia, yang jelas mengendarai motor dengan spesifikasi serupa di lintasan. Dominasi Marquez ini membuat beberapa pihak merasa tidak nyaman. Jalannya kompetisi kelas utama MotoGP 2025 terasa lebih membosankan karena Marquez seolah-olah tidak memiliki rival yang sepadan. Namun, bagi Ducati, situasi ini justru menjadi berkah besar. Tim asal Italia tersebut seakan ketiban durian runtuh dengan kehadiran Marquez, yang telah membawa mereka ke puncak klasemen dengan jarak yang cukup jauh. Dari rentetan kemenangan dan hasil baik tersebut, Marquez menjalani jeda paruh pertama musim sebagai pemuncak klasemen sementara MotoGP 2025. Total 381 poin sudah berhasil dia kumpulkan, membuatnya unggul sebesar 120 poin dari rival terdekatnya, yaitu adiknya sendiri, Alex Marquez, yang membela Gresini Racing. Marquez bukanlah rider biasa. Sebagai seseorang yang telah dinobatkan sebagai legenda MotoGP, performanya di MotoGP 2025 semakin memperkuat statusnya sebagai salah satu rider terbaik sepanjang masa. Giacomo Agostini, legenda balap motor asal Italia, turut angkat suara terkait dominasi Marquez yang sulit dikalahkan. Agostini menilai bahwa performa Marquez tidak hanya menguntungkan dirinya secara pribadi, tetapi juga Ducati sebagai tim pabrikan. Marc Marquez adalah monster di lintasan. Dia memiliki kemampuan luar biasa untuk memaksimalkan potensi motor yang dikendarainya. Ducati benar-benar beruntung memiliki rider seperti dia, ujar Agostini. Menurut Agostini, dominasi Marquez telah menghadirkan keuntungan besar bagi Ducati, baik dari segi prestasi maupun branding. Keberhasilan Marquez dalam meraih kemenangan beruntun telah meningkatkan popularitas Ducati di kancah internasional. Kehadiran Marquez di Ducati memang menjadi angin segar bagi tim tersebut.
Setelah sempat mengalami pasang surut dalam beberapa musim terakhir, Ducati kini tampil sebagai tim yang sangat kompetitif berkat performa Marquez. Dominasinya di lintasan telah mengubah wajah Ducati menjadi tim yang ditakuti oleh rival-rivalnya. Bahkan, rekan setim Marquez, Francesco Bagnaia, yang juga merupakan juara dunia MotoGP 2022 dan 2023, kesulitan menandingi kecepatan dan konsistensi Marquez. Hal ini menunjukkan bahwa Marquez bukan hanya sekadar memanfaatkan keunggulan motor Ducati, tetapi juga memiliki kemampuan luar biasa untuk mengoptimalkan performa motor tersebut. Meski dominasi Marquez memberikan keuntungan besar bagi Ducati, tidak sedikit pihak yang merasa bahwa kompetisi MotoGP 2025 terasa kurang menarik. Beberapa pengamat bahkan menyebut bahwa dominasi Marquez telah membuat balapan menjadi monoton dan kurang kompetitif. Namun, Marquez tampaknya tidak terlalu memedulikan kritik tersebut. Fokusnya saat ini adalah mempertahankan performa terbaiknya dan membawa Ducati meraih gelar juara dunia. Saya hanya fokus pada balapan dan memberikan yang terbaik untuk tim. Ducati telah memberikan saya motor yang luar biasa, dan saya berusaha memaksimalkannya, ujar Marquez. Tantangan ke depan tentu tidak mudah. Rider-rider seperti Alex Marquez, Francesco Bagnaia, dan Marco Bezzecchi akan terus berusaha mengejar ketertinggalan. Namun, dengan performa yang konsisten dan mental juara yang dimilikinya, Marquez tampaknya akan tetap menjadi rider yang sulit dikalahkan. Dominasi Marquez di MotoGP 2025 tidak hanya berdampak bagi Ducati, tetapi juga bagi ajang balap motor secara keseluruhan. Di satu sisi, keberhasilan Marquez telah meningkatkan popularitas dan minat penonton terhadap Ducati. Namun, di sisi lain, dominasi yang terlalu besar berisiko membuat kompetisi menjadi kurang menarik. Namun, bagi pecinta balap motor, performa Marquez tetap menjadi tontonan yang menarik. Kemampuannya dalam mengendalikan motor dan strategi balap yang cerdas membuatnya layak disebut sebagai salah satu rider terbaik sepanjang masa. Ulah Marc Marquez di MotoGP 2025 benar-benar membawa berkah besar bagi Ducati. Dominasinya yang sulit ditandingi telah mengantarkan tim tersebut ke puncak klasemen dengan jarak yang cukup jauh. Meski menuai kritik karena membuat kompetisi terasa kurang menarik, tidak bisa dipungkiri bahwa Marquez telah memberikan keuntungan besar bagi Ducati, baik dari segi prestasi maupun branding. Dengan paruh musim kedua yang akan segera dimulai, semua mata akan tertuju pada Marquez. Apakah dia mampu mempertahankan dominasinya dan membawa Ducati meraih gelar juara dunia? Ataukah rider-rider lain akan bangkit dan memberikan perlawanan yang lebih sengit? Jawabannya akan terungkap dalam balapan-balapan selanjutnya. Satu hal yang pasti, Marc Marquez telah membuktikan bahwa dirinya adalah sosok yang pantas disebut sebagai legenda MotoGP. The fakeness, if you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.